Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TM-TM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang tentunya akan selalu memberikan ulasan serta prediksi sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 18 Februari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan ya sahabat. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, Abimana sangat geram dengan tingkah papa mertuanya ini, karena selalu saja membuat Abimana merasa kesal atas tingkah konyol dari Papa Herman ini ya sahabat. Tak puas dengan memakan makanan Abimana yang telah dibuatkan oleh Kinanti untuk dirinya ini, tentu saja hal tersebut membuat Abimana merasa kesal kepada Papa Herman. Dan kekesalan Abimana pun berlanjut kepada Papa Herman, dimana ketika Abimana meminta kepada Papa Herman untuk menghadirkan seorang wanita sebagai sekretaris di kantor Abimana ini, tentu saja Abimana menyerahkan sepenuhnya kepada Papa Herman untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan sekretaris di kantor mereka ini. Dan tentu saja hal tersebut pun disambut baik oleh Papa Herman. Bahkan Papa Herman sangat merasa bahagia ketika Abimana meminta dirinya untuk memilihkan sekretaris itu. Tiba-tiba di suatu harinya, Papa Herman pun telah menemukan seorang perempuan yang akan dijadikan sekretaris seperti yang Abimana inginkan. Dengan rasa bangga dan bahagianya, Papa Herman pun menghadirkan sekretaris tersebut dan menunjukkannya kepada Abimana. Namun sayang seribu sayang, bukannya mendapatkan pujian dari Abimana, akan tetapi di sini Papa Herman justru menjadi bahan ejekan oleh Abimana mengenai wanita yang telah diberikan Papa Herman ini untuk dijadikan sekretarisnya. Karena menurut Abimana, wanita tersebut tidak cocok untuk menjadi sekretaris di kantornya ini, untuk dipekerjakan sebagai sekretarisnya. Dan yang lebih parahnya lagi, kala itu Abimana mengejek Papa Herman dengan mengatakan bahwasanya Papa Herman telah mendatangkan seekor kambing dan bukanlah seorang wanita yang akan dipekerjakan sebagai sekretaris. Namun dengan tingkah konyol Papa Herman, justru Papa Herman menganggap Abimana yang sudah tidak waras, karena Abimana tidak dapat melihat dengan baik mengenai wanita tersebut. Karena di sini Papa Herman menganggap jika wanita tersebut adalah wanita yang sangat cantik ya sahabat. Nah sahabat, tentunya kita yang menyaksikan di adegan ini akan semakin dibuat terhibur dengan aksi konyol Papa Herman dan juga Abimana. Karena di sini Papa Herman selalu saja membuat Abimana merasa kesal terhadap dirinya. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat di sini David memasuki ruangan Abimana di kantornya ini. Namun David sedikit terkejut melihat Abimana yang sudah tertidur pulas di kursi tempat Abimana bekerja. Tentu saja hal tersebut disebabkan oleh Nayaka ya sahabat, karena Nayaka semalaman tidak dapat tidur dengan pulas sehingga Abimana pun tidak dapat dibuat tidur pulas juga. Terlebih lagi Abimana kala itu yang menginginkan untuk memadu kasih bersama Kinanti, namun ternyata keinginannya ini selalu saja gagal karena Nayaka selalu saja menangis. Dan bahkan Abimana dan juga Kinanti disibukkan dengan tangisan Nayaka ini, sehingga momen untuk memadu kasih mereka berdua pun tertunda kembali, karena momen tersebut terhalang oleh Nayaka ya sahabat. Akhirnya Abimana sedikit merajuk kepada Kinanti karena Kinanti tidak dapat untuk melayaninya. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat di sini Mama Marissa menangis histeris sambil bersandar kepada Papa Herman dan mengeluh tentang Sarah yang masih belum bisa menemui mereka berdua. Terlihat di sini Mama Marissa menangis histeris sambil bersandar kepada Papa Herman dan mengeluhkan tentang Sarah
yang masih juga tidak ingin menemui mereka berdua ini. Dan bukan hanya Papa dan Mama Marissa yang tidak ingin ditemui oleh Sarah, akan tetapi Sarah pun tidak ingin menemui siapa-siapa di antara mereka. Bahkan Sarah berusaha untuk menghindar dari David. Bahkan berbagai cara pun telah Sarah lakukan agar dirinya tidak bertemu dengan David, karena Sarah tahu bahwa David mencari dirinya ini atas perintah Kinanti. Tentu saja Sarah memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya belum bisa menemui semua keluarganya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kini Sarah berprofesi sebagai wanita penggoda ya sahabat. Tentu saja karena alasan itulah dirinya tidak ingin bertemu dengan siapapun. Dan yang pasti Sarah merasa sangat malu dengan profesinya ini. Namun apa daya, dirinya pun sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut. Dan yang pasti Sarah melakukan itu semua karena keterpaksaan ya sahabat. Dan tentu saja Sarah pun memiliki rasa kerinduan terhadap kedua orang tuanya. Bahkan Sarah ingin sekali memeluk Mama Marissa. Namun untuk saat ini Sarah tidak dapat berbuat apa-apa karena Sarah takut jika dirinya menemui kedua orang tuanya, maka Sarah akan terancam dibunuh oleh orang yang telah menculiknya kala itu. Bahkan jika Papa Herman dan juga Mama Marissa mengetahui pekerjaannya yang sebenarnya ini, pastinya mereka semua tidak akan pernah menerima Sarah lagi seperti dahulu kala. Bahkan mungkin Mama Marissa dan juga Papa Herman, bahkan Kinanti tidak akan pernah memaafkan kesalahan Sarah. Akhirnya Sarah memilih untuk tidak bertemu dengan siapapun lagi. Dan dirinya pun hanya menyimpan rasa kerinduan yang sangat mendalam terhadap kedua orang tuanya ini, terutama Mama Marissa. Ditambah lagi kini Marissa yang mengetahui jika Sarah memang benar-benar masih hidup. Akhirnya Marissa pun semakin terpuruk, bahkan semakin bersedih mengingat bagaimanakah nasib Sarah di luar sana saat ini. Marissa hanya bisa berharap suatu saat dirinya akan segera dipertemukan dengan anak kesayangannya ini ya sahabat. Kita doakan saja semoga Sarah segera dipertemukan dengan keluarganya, terutama kepada Mama Marissa dan juga Papa Herman. Nah sahabat, itulah sedikit ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share kalian. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan kelanjutan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.